Teman-teman, kalau aku tiba-tiba bangkrut besok dan harus mulai freelance dari nol, ini adalah rencana 30 hari yang bakal aku lakuin biar bisa survive. Aku paham banget rasanya. Ngerasa punya banyak skill tapi bingung mau dijual kemana. Atau takut dibilang nggak pro. Tenang, kamu nggak sendirian. Banyak orang gagal bukan karena malas, tapi karena nggak punya alur kerja yang jelas. Jujur deh, waktu awal-awal dulu, aku ngerasain hal yang sama. Bangun tidur, buka laptop, terus bingung. Oke, hari ini mau ngapain biar dapat duit? Akhirnya cuma scrolling marketplace freelance, apply lamaran sana-sini tanpa arah. Ujung-ujungnya cuma dapat ghosting. Capek banget kan? Banyak dari kita terjebak di fase ingin mulai, tapi takut pasarnya terlalu ramai. Atau merasa skill kita nggak selevel sama mereka yang udah punya ribuan rating. Tapi, aku mau kasih tahu kamu satu hal penting. Klien itu nggak peduli seberapa banyak sertifikat yang kamu punya. Mereka cuma peduli sama satu hal. Masalah apa yang bisa kamu selesaikan buat mereka hari ini? Di video ini, kita bakal kupas tuntas alur kerja yang bakal aku terapin kalau aku bener-bener mulai dari nol. Kita nggak akan bicara soal cara cepat kaya, karena itu omong kosong. Kita bakal bicara soal strategi survival yang masuk akal, yang kalau kamu ikutin langkah demi langkah, minimal dalam 30 hari ke depan, kamu udah punya fondasi buat dapat klien pertama atau bahkan penghasilan tetap. Aku ingin kamu sadar, kalau masalahnya bukan di skill kamu, tapi di cara kamu memaketkan skill itu. Kita bakal pecah 30 hari ini jadi fase-fase yang gak bikin kamu kewalahan. Kita bakal mulai dari membedah apa yang sebenarnya pasar butuhkan, sampai gimana caranya kamu pitching, tanpa harus kelihatan memelas atau malah sombong. Jadi, tarik napas dulu. Lupakan dulu ketakutan kamu soal gimana kalau nggak ada yang mau hire aku. Kita mulai dari langkah pertama yang paling fundamental. Siap? Kita mulai dari minggu pertama. Sekarang, mari kita masuk ke babak kedua yang krusial. Kalau teman-teman masih stuck dengan mikir, aku bisa apa ya? Aku cuma bisa desain sedikit atau cuma bisa nulis tipis-tipis. Tolong, hentikan sekarang juga. Di dunia freelance, klien itu sebenarnya nggak peduli sama daftar skill yang kamu tulis di CV. Mereka nggak peduli kamu lulusan apa atau seberapa jago kamu pakai software tertentu. Klien itu cuma peduli sama satu hal. Masalah mereka selesai atau enggak? Bayangkan seperti ini. Kamu lagi sakit gigi parah banget di tengah malam. Kamu butuh dokter gigi yang bisa cabut gigi itu sekarang juga. Dok, berapa IPK kuliah dokter dulu? Atau, dok, dokter pakai software apa buat operasi? Enggak, kamu cuma mau rasa sakit itu hilang. Nah, di freelance, kamu adalah dokter gigi itu. Klien yang datang ke kamu itu sedang menanggung rasa sakit dalam bisnis mereka. Misalnya, ada pemilik bisnis online yang omsetnya turun terus karena nggak punya waktu buat balas chat pelanggan atau update konten medsos. Rasa sakitnya adalah kehilangan calon pembeli tiap menit. Kalau kamu datang menawarkan diri sebagai admin sosmed, jangan cuma bilang, aku bisa posting gambar. Itu nggak bakal laku. Kamu harus ganti pola pikirmu jadi, aku bisa bantu kakak balikin omset dengan cara mengelola komunikasi pelanggan supaya nggak ada pesanan yang terlewat. Lihat bedanya? Kalimat pertama adalah tentang kamu. Kalimat kedua adalah tentang solusi untuk masalah klien. Saat kamu mengubah mindset dari penyedia jasa menjadi pemecah masalah, kamu bakal berhenti merasa rendah diri. Kamu nggak lagi minta-minta kerjaan atau terlihat memelas di depan klien. Kamu datang sebagai rekan bisnis yang punya solusi buat meringankan beban mereka. Ini rahasianya. Ketika kamu bisa mengidentifikasi masalah spesifik yang bikin klien rugi uang atau rugi waktu, kamu bisa menaruh harga 2 kali atau 3 kali lipat lebih mahal. Kenapa? Karena kamu nggak lagi menjual jam kerja. Kamu menjual hasil. Jadi, tugas pertama kamu sebelum mulai cari klien besok adalah jangan cuma cari lowongan pekerjaan. Cari masalah di sekeliling kamu yang bisa kamu selesaikan. Apakah itu UMKM yang foto produknya berantakan? Atau mahasiswa yang butuh bantuan merapikan format skripsinya karena mereka sudah frustasi? Ingat,
Klien itu bayar kamu buat ngilangin masalah mereka. Semakin besar masalah yang kamu selesaikan, semakin besar nilai bayaran yang berhak kamu terima. Jangan pernah remehkan kemampuanmu sendiri. Kalau kamu sudah tahu masalah apa yang sedang kamu selesaikan. Oke, sekarang kita masuk ke minggu pertama. Ini fase paling krusial buat masa depan finansial kamu. Banyak orang gagal karena mereka mencoba jadi penjual segalanya di awal karir. Hari ini jualan jasa desain, besok ganti jadi admin sosmed. Lusa coba-coba coding. Hasilnya, kamu jadi nggak punya jati diri di mata klien. Strategi aku di minggu pertama ini cuma satu, fokus di satu niche saja. Misal, kalau kamu pilih copywriting atau desain sosmed, ya sudah, itu saja yang kamu geluti selama 30 hari ke depan. Jangan melirik yang lain dulu, karena fokus adalah modal utama. Terus gimana cara dapat klien kalau kamu nol pengalaman? Nah, ini rahasianya. Jangan nunggu klien datang, tapi ciptakan bukti kalau kamu punya kemampuan kerja. Aku bakal pandu kamu bikin 3 contoh portofolio palsu yang mensimulasikan hasil kerja nyata. Kamu nggak perlu nunggu klien asli buat punya bukti kerja. Caranya gampang banget. Pertama, cari satu brand yang menurut kamu brandingnya kurang oke. Misalnya, pilih satu toko kopi lokal yang Instagramnya cuma repost foto nggak jelas. Kedua, kerjakan proyek latihan ini seolah-olah kamu dibayar profesional. Buat ulang desain feed mereka, atau tulis ulang caption jualan mereka jadi lebih persuasif. Kalau kamu pilih copywriting, buatlah 3 variasi caption atau email marketing untuk mempromosikan produk mereka. Ketiga, bungkus hasil kerja itu di satu file PDF atau website portofolio sederhana. Kamu mungkin mikir, tapi kan itu nggak ada kliennya. Dengar ya, klien itu sebenarnya cuma mau lihat satu hal. Apakah kamu bisa mengerjakan tugasnya? Waktu nanti ada orang tanya, pernah ngerjain apa saja? Kamu jangan bilang, saya belum pernah kerja, tapi tunjukkan hasil latihan tadi. Dan bilang, saya pernah buat konsep konten untuk brand X supaya engagement mereka naik lewat teknik A dan B. Itu jauh lebih meyakinkan daripada kamu cuma pamer ijazah atau sertifikat kursus yang gak terpakai. Klien gak peduli siapa kamu, mereka peduli sama hasil yang bisa kamu kasih. Di minggu pertama ini, target kamu cuma satu, punya 3 contoh kerjaan yang rapi dan profesional. Kalau ini sudah selesai, kamu sudah jauh di depan 90% orang yang cuma pengen freelance, tapi nggak pernah mulai bikin karya. Setelah portofolio ini siap, baru kita masuk ke cara mencari orang yang mau bayar kamu. Tapi pastikan, 3 contoh tadi harus benar-benar hasil terbaik yang bisa kamu buat sekarang. Jangan asal-asalan, karena ini adalah kartu as kamu buat meyakinkan klien pertama nanti. Sekarang, kita masuk ke minggu kedua. Fokus kita bukan lagi sekadar bikin karya, tapi bagaimana caranya supaya profil kamu dilirik sama orang yang punya uang. Banyak orang gagal di sini karena terlalu jujur di bio profil mereka. Teman-teman, coba buka LinkedIn atau Instagram kamu sekarang. Apa yang tertulis di bio? Kalau kamu masih menulis mahasiswa tingkat akhir atau job seeker yang sedang mencari peluang, segera hapus. Klien itu tidak mencari status kamu, mereka mencari solusi atas masalah mereka. Di minggu kedua ini, aku mau kamu melakukan optimasi profil. Caranya gampang, pakai rumus ini. Ubah identitas kamu menjadi problem solver. Alih-alih nulis mahasiswa jurusan sastra, ubah jadi copywriter yang membantu brand meningkatkan konversi. Jangan nulis desainer grafis, tapi tulis desainer yang membantu UMKM punya visual yang bikin omzet naik. Kenapa harus begini? Karena saat klien mencari seseorang, mereka pakai kata kunci berdasarkan kebutuhan mereka. Kalau mereka butuh orang buat naikin konversi, mereka bakal cari copywriter. Mereka nggak akan pernah cari mahasiswa. Ini perbedaan kecil, tapi dampaknya masif banget ke impresi awal. Setelah mengubah bio, langkah berikutnya adalah optimasi headline atau caption di media sosial kamu. Aku ingin kamu posting 3 contoh hasil kerja yang kamu buat di minggu pertama tadi. Tapi jangan cuma di-post begitu saja. Gunakan rumus masalah, solusi, hasil. Contohnya begini, banyak brand kesulitan buat bikin caption yang bikin audiens mau klik link di bio.
aku bantu riset pain point audiens mereka dan mengubahnya jadi tulisan yang persuasif. Hasilnya, engagement naik 20% dalam 2 minggu. Tulis itu di caption atau di highlight profil kamu. Kenapa harus pakai angka? Karena angka itu bahasa universal orang bisnis. Kalau kamu bilang, aku bikin tulisan yang bagus, itu subjektif. Tapi kalau kamu bilang, engagement naik 20%, itu data. Klien lebih percaya sama data daripada kata-kata manis. Di akhir minggu kedua ini, pastikan profil kamu sudah terlihat seperti tempat orang yang memang niat jualan jasa, bukan akun pribadi yang isinya galau-galau nggak jelas. Ingat, profil kamu adalah toko kamu. Kalau tokonya berantakan, jangan Ada yang mau mampir, apalagi belanja. Besok, setelah profil kamu rapi, kita bakal masuk ke langkah paling krusial. Cara menjemput bola, alias cari klien pertama tanpa harus terlihat seperti pengemis proyek. Kita bakal bahas strategi cold outreach yang benar-benar efektif. Masuk ke minggu ketiga. Ini fase paling krusial sekaligus bikin jantung deg-degan. Cold outreach. Aku tahu, buat banyak teman-teman, tahap ini rasanya kayak mau nembak gebetan tapi takut ditolak. Kikuk, malu, dan takut dikira spammer. Tapi tenang, kita bedah pelan-pelan supaya terasa lebih natural. Tujuan kita sederhana, kirim pesan ke 10 calon klien setiap hari. Jadi, dalam 5 hari kerja, total ada 50 prospek yang kamu hubungi. Ingat, kita bukan robot yang asal copy-paste pesan ke ratusan orang. Itu cara tercepat buat diblokir. Strategi yang aku pakai adalah fokus pada value first. Begini caranya. Pertama, berhenti menawarkan jasa secara membabi buta. Jangan cuma bilang, "Halo, saya desainer. Butuh jasa saya?" Itu membosankan. Klien nggak peduli siapa kamu. Mereka peduli sama masalah mereka. Contohnya, kalau kamu incar klien pemilik toko online, riset dulu akun mereka. Temukan satu masalah kecil. Bilang gini, "Halo, aku lihat konten promosi kamu bagus, tapi feed-nya kurang rapi. Aku iseng buatin satu desain template yang mungkin bisa bikin feed kamu lebih profesional. Kalau mau, aku kirim filenya, gratis tanpa syarat." Lihat bedanya? Kamu sudah kasih nilai di awal tanpa minta imbalan. Kalau mereka suka, kemungkinan besar mereka bakal tanya, "Boleh? Kalau buat kelola akun seterusnya berapa ya?" Di situ baru kamu masuk ke tahap penawaran. Kedua, gunakan teknik pesan singkat. Jangan nulis esai panjang lebar. Orang sibuk itu benci baca pesan yang terlalu panjang. Cukup sapa, sebutkan kamu siapa, apa yang kamu amati, dan kasih satu solusi kecil. Aku tahu, 10 pesan sehari mungkin terdengar gampang, tapi kuncinya di konsistensi. Kalau sehari nggak ada balasan, jangan panik. Itu wajar banget. Kamu bukan lagi jualan barang murah. Kamu sedang membangun kepercayaan. Firm. Tugas kamu minggu ini, riset 10 akun setiap pagi. Lalu kirim pesan yang dipersonalisasi. Jangan fokus ke hasil. Harus dapat proyek hari ini. Tapi fokus ke, hari ini aku sudah kasih nilai ke 10 orang baru. Ingat, setiap penolakan atau pesan yang nggak dibalas itu sebenarnya data. Itu tanda mungkin kamu perlu ganti cara pendekatan atau cari target klien yang lebih cocok. Semakin sering dilakukan, insting kamu bakal semakin tajam dalam melihat peluang. Minggu ketiga ini adalah ujian mental. Kalau kamu bisa melewati fase ini tanpa menyerah, kamu sudah selangkah lebih maju daripada 90% orang yang cuma bermimpi pengen freelance tapi nggak berani jemput bola. Tetap tenang, kerjakan pelan-pelan, dan jangan lupa evaluasi pesan kamu tiap malam. Besok, aku bakal kasih tahu cara membalas pesan klien yang mulai tertarik, supaya percakapan itu berakhir dengan deal atau kesepakatan harga. Jangan lupa, subscribe kalau kamu nggak mau ketinggalan langkah terakhir kita di minggu keempat. Kita bakal tuntaskan ini sampai kamu dapat klien pertama kamu. Teman-teman, sekarang kita masuk ke minggu keempat. Ini babak penentuannya. Setelah 3 minggu kamu sibuk bangun portofolio, belajar nolak proyek yang gak masuk akal, dan mulai paham cara pitching, sekarang waktunya kamu berhenti jadi mahasiswa yang sekedar nyari uang jajan
dan mulai bertindak sebagai pemilik bisnis jasa yang profesional. Minggu keempat ini, fokusnya cuma 2, evaluasi feedback dan eksekusi deal. Ingat ya, setiap feedback atau penolakan yang kamu terima di minggu-minggu sebelumnya, itu bukan berarti kamu gagal. Aku sering banget lihat teman-teman yang berhenti di tahap ini cuma karena ditolak 1 atau 2 kali. Padahal, setiap komentar negatif atau pertanyaan yang nggak bisa kamu jawab itu sebenarnya adalah kurikulum gratisan buat bikin bisnismu lebih tajam. Nah, kalau klien bilang harga kamu kemahalan, jangan langsung panik terus turunin harga. Tanya balik, apa yang bisa aku sesuaikan supaya ini masuk di budget kamu? Itu cara profesional buat nunjukin kalau kamu bukan sekedar jualan tenaga, tapi jualan solusi. Pas klien mulai nanya detail teknis atau minta revisi, ini momen krusial. Disinilah kamu bangun aset kepercayaan. Jangan jadi freelancer yang ngilang pas lagi revisi atau responsnya lambat kayak nunggu balasan chat gebetan. Jawab dengan transparan, kasih estimasi waktu yang masuk akal, dan tepati janjimu. Klien gak cuma bayar hasil kerjaanmu, mereka bayar ketenangan pikiran mereka. Tutup deal pertamamu bukan dengan memohon, tapi dengan menawarkan kerjasama yang saling menguntungkan. Kamu kasih kualitas terbaik, mereka kasih bayaran yang layak. Begitu deal pertama cair, berapapun nilainya, entah itu 100.000 atau 1 juta, tanamkan di pikiranmu. Bisnismu sudah berjalan. Sekarang, kamu sudah punya skill, sudah punya track record, dan yang paling penting, kamu sudah punya mentalitas seorang pengusaha. Kalau aku bisa mulai dari nol, kamu juga pasti bisa. Disiplin itu bukan tentang kerja rodi, tapi tentang konsistensi melakukan hal yang benar setiap harinya. Semoga langkah 30 hari ini bisa jadi titik balik buat kamu yang selama ini masih bingung mau mulai dari mana. Jangan pernah berhenti untuk belajar hal baru, karena dunia freelance itu bergerak cepat banget. Kalau kamu merasa terbantu dengan panduan langkah demi langkah ini, dan pengen dapat tips praktis lainnya seputar cara cari cuan lewat freelance tanpa harus nunggu lulus kuliah, silahkan tekan tombol subscribe. Kita akan terus ngulik cara-cara realistis buat mandiri secara finansial di video berikutnya. Sampai jumpa di proyek pertamamu.